mahasiswi semester 3 STKIP Setiabudi Rangkas Bitung, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini, saya akan membuat sebuah materi pembelajaran dengan tema teks persuasi untuk kelas 8 semester 2 dengan kompetisi dasar 3.13. Teman-teman semua tentunya sudah mendengar kalimat teks persuasi. Apa sih pengertian teks persuasi itu? Kita langsung saja ke pengertian teks persuasi. Teks persuasi adalah sebuah kalimat yang sifatnya membujuk, merayu, atau meyakinkan seseorang sehingga mengikuti keinginan atau kegiatan yang disampaikan. Di dalam teks persuasi ini ada makna perintah tapi disampaikan secara tersirat atau tidak langsung dan sifatnya tidak memaksa. Nah, di dalam teks persuasi ada tujuan dari teks persuasi, di mana teks persuasi bertujuan untuk membujuk, merayu, dan mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis. Kemudian, ciri-ciri teks persuasi. Ciri-ciri teks persuasi yang pertama adalah mengandung ajakan. Seperti pada penjelasan tadi, makna ajakan pada kalimat persuasi ini nantinya akan ditangkap oleh pembacanya atau pendengarnya sehingga mengikuti keinginan atau kegiatan yang disampaikan. Kemudian, menggunakan tanda seru. Sama dengan kalimat perintah, kalimat persuasi juga menggunakan tanda seru. Bedanya, kalimat ini sifatnya mengajak tanpa paksaan. Kemudian, umumnya untuk promosi. Kalimat persuasi dibuat untuk promosi atau mengiklankan sesuatu, baik itu produk maupun kegiatan. Ciri yang selanjutnya, memiliki fakta, bukti, atau data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Kemudian ciri yang selanjutnya, bahasa yang dipakai bersifat provokasi, menarik, dan antusias, supaya pembaca lebih tertarik dan tergugah untuk melakukan hal tersebut. Kemudian ciri yang terakhir, isinya tidak menimbulkan konflik, sehingga pembaca percaya dan terjadi kesepakatan antara pembaca dan penulis. Selanjutnya, ada jenis-jenis teks persuasi. Jenis-jenis teks persuasi ini diantaranya ada politik, pendidikan, advertensi, dan propaganda. Dalam persuasi politik, paragraf yang isinya berintikan ajakan atau bujukan kepada pembaca agar terjun ke dunia politik. Dalam persuasi politik ini digunakan pada bidang politik atau dalam teks yang bertemakan politik, misalnya pada pemilihan umum ketua daerah. Itu contoh. Selanjutnya, persuasi pendidikan. Persuasi ini digunakan oleh lembaga atau orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan untuk membantu tujuan pendidikan. Kemudian, persuasi advertensi. Persuasi ini digunakan dalam mempromosikan produk ke khalayak umum atau endorsement. Kalimat persuasi jenis ini harus dipikirkan matang-matang dan bernilai kreativitas tinggi karena akan berpengaruh pada produk yang diperjualkan. Dan selanjutnya, jenis persuasi yang terakhir, persuasi propaganda. Persuasi ini berupa imbauan yang disampaikan dengan keras dan jelas guna membuat pembaca mau mengikut imbauan yang disampaikan. Anda dapat menemukan persuasi ini pada sejumlah media cetak seperti majalah, surat kabar, atau artikel-artikel di internet. Mari kita simak contoh teks persuasi. Penyebab seseorang mengalami gangguan pencernaan antara lain pada pola makan tidak teratur. Misalnya, sering terlambat makan, kurang mengkonsumsi sayur dan buah, dan kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang.
Nah, teman-teman semua, keterangan di dalam teks di atas terkandung bujukan. Hal itu tampak pada bagian akhir, yakni makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Namun, sebelum menyampaikan bujukan itu, penulis mengemukakan sejumlah pendapat yang bisa mengantarkan pembaca untuk mau mengikuti bujukannya. Itulah salah satu contoh dari kalimat teks persuasi. Itulah beberapa materi pembelajaran kita di video kali ini terkait apa pengertian teks persuasi, tujuan, ciri-ciri, jenis-jenis dari teks persuasi, dan juga contoh dari teks persuasi. Sekarang, saya akan memberikan soal kuis. Silakan teman-teman isi pertanyaan soal yang saya berikan sebagai bahan evaluasi teman-teman agar lebih bisa memahami materi ini. Silakan dibaca. Baiklah teman-teman semua, cukup sampai di sini materi pembelajaran kita. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah ilmu wawasan kalian dan kalian dapat memahami dan mempelajarinya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.